Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 3 mengenai merancang studi kualitatif. Oke, pertama-tama apa sih karakteristik dari penelitian kualitatif? Nah, karakteristik dari penelitian kualitatif ini yang pertama ada peneliti sebagai instrumen utama. Nah, peneliti berperan langsung dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan dokumen dan menggunakan pertanyaan terbuka yang fleksibel. Lalu yang kedua, pengumpulan data di latar alami. Jadi penelitian kualitatif ini dilakukan di tempat di mana fenomena ini terjadi secara alami, seperti di lingkungan partisipan, sehingga data yang dikumpulkan lebih otentik. Lalu yang ketiga ada desain yang fleksibel. Nah, dalam proses penelitian kualitatif ini, sifatnya dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan data dan temuan. Lalu, yang keempat ada fokus pada makna partisipan. Nah, penelitian kualitatif ini menekankan pemahaman makna dari sudut pandang partisipan, bukan berdasarkan asumsi dari peneliti. Lalu, ada proses induktif. Peneliti peneliti akan menyusun pola, kategori, dan tema dari data mentah menuju abstraksi yang lebih tinggi secara bertahap. Lalu yang keenam ada refleksi peneliti. Jadi peneliti ini menyampaikan latar belakang dan keterlibatan mereka serta bagaimana hal ini dapat mengaruhi interpretasi data. Lalu yang terakhir ada laporan holistik. Jadi pada penelitian kualitatif ini dia menyajikan gambaran yang kompleks dengan berbagai sudut pandang dan faktor yang saling terkait. Kemudian, kapan harus menggunakan penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif ini sebaiknya digunakan ketika ada masalah atau isu yang perlu dieksplorasi lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendetail. Nah, metode ini bermanfaat jika ingin mendengar dan menyuarakan pengalaman partisipan sehingga mereka bisa berbagi cerita tanpa adanya hubungan kekuasaan yang berlebih antara peneliti dan partisipan. Penelitian kualitatif juga membantu memahami konteks di mana partisipan berbicara tentang masalah tertentu, misalnya rumah atau tempat kerja mereka. Metode ini cocok ketika digunakan ketika ukuran atau analisis statik tidak dapat menangkap kompleksitas interaksi manusia, serta isu-isu spesifik seperti perbedaan gender, ras, atau status ekonomi. Selain itu, penelitian kualitatif ini berguna untuk mengeksplorasi lebih jauh mekanisme atau hubungan dalam suatu teori, khususnya saat hasil dari penelitian kualitatif memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Baik, selanjutnya ada apa itu studi kualitatif permintaan dari kami. Nah, penelitian kualitatif sejalan dengan pendekatan kuantitatif yang dimana paling ketat dan tidak boleh dipandang sebagai pengganti yang mudah untuk studi statistik ataupun studi kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ransa. Materi selanjutnya mengenai the process of designing a qualitative study. Nah, dalam desain penelitian tidak ada struktur baku dalam merancang penelitian kualitatif karena banyak buku menyarankan desain yang berbeda-beda. Desain penelitian itu mengacu pada rencana untuk menjalankan studi. Beberapa penulis berpendapat bahwa dengan membaca studi kualitatif, berdiskusi mengenai prosedurnya, dan membahas isu-isu yang muncul, peneliti itu bisa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan penelitian kualitatif. Bagi sebagian orang, memahami isu-isu umum atau membaca buku panduan itu bisa membantu dalam mendesain penelitian. Nah, ada beberapa pendekatan yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama ada pertimbangan awal, di mana hal-hal itu perlu dipikirkan sebelum memulai penelitian. Kemudian yang kedua, langkah-langkah selama penelitian, di mana proses yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Kemudian yang ketiga, elemen yang mengalir di setiap tahap, di mana elemen-elemen yang selalu hadir sepanjang proses penelitian. Selanjutnya ada tahap awal penelitian. Nah, pada tahap awal penelitian, peneliti itu menentukan asumsi dasar dan pendekatan teoritis seperti konstruktivisme atau feminisme yang akan mengarahkan cara menginterpretasikan data.
Tinjauan literatur digunakan untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya dan merumuskan masalah yang spesifik. Selain itu, refleksi pribadi juga penting agar peneliti menyadari latar belakang dan bias yang mungkin mempengaruhi persepsi mereka. Langkah-langkah ini itu membangun dasar yang kuat, menjaga objektivitas, dan memastikan penelitian yang relevan dan kredibel. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam prosesnya. Nah, setelah persiapan awal selesai, ada beberapa langkah utama dalam proses penelitian kualitatif. Langkah pertama itu adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka dan fleksibel. Nah, pertanyaan terbuka ini itu memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian sesuai dengan wawasan yang muncul selama proses penelitian. Jadi, alih-alih menetapkan pertanyaan yang kaku, penelitian kualitatif itu memberikan ruang untuk eksplorasi yang lebih mendalam dan dinamis. Kemudian tahap berikutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dokumen, atau materi audiovisual. Menggunakan berbagai sumber data itu penting untuk memperoleh perspektif yang komprehensif tentang masalah yang diteliti, serta memungkinkan proses triangulasi, memastikan data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang mendukung temuan penelitian. Nah, pada tahap analisis data, data diorganisir dan dipelajari melalui pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data mentah. Setelah pola ditemukan, peneliti itu menggunakan pendekatan deduktif untuk memverifikasi tema tersebut agar konsisten dengan seluruh data yang ada. Proses ini itu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan memastikan data yang dihasilkan itu benar-benar mewakili pengalaman dan makna dari partisipan. Kemudian yang terakhir itu proses validasi itu akan dilakukan untuk memastikan akurasi hasil penelitian. Peneliti ini bisa melakukan triangulasi atau meminta partisipan untuk memberikan umpan balik atas hasil temuan. Refleksi pribadi juga penting selama proses ini untuk memastikan objektivitas. Elemen dan semua tahap penelitian. Dalam penelitian penting untuk membangun narasi yang mencakup masalah, pertanyaan, metode, dan temuan, serta mempertimbangkan latar belakang pribadi peneliti yang mempengaruhi interpretasi hasil. Etika penelitian ini menjadi perhatian utama, terutama terkait akses ke lokasi, keterlibatan partisipasi, pengumpulan data sensitif, dan pentingnya timbal balik untuk partisipan. Peneliti harus berhati-hati untuk tidak mengeksploitasi atau memiringkan populasi rentan dan sensitif terhadap ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat mempengaruhi partisipan. Kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran hukum juga diperlukan. Begitu pula penghormatan terhadap privasi dan hak partisipan, termasuk dalam kebebasan mereka untuk mundur dari studi. Masalah etika selama semua tahap proses penelitian. Selama proses perencanaan dan perancangan studi kualitatif, peneliti perlu mempertimbangkan isu etika apa yang mungkin muncul selama studi dan merencanakan bagaimana isu tersebut perlu ditangani. Kesalahpahaman umum yaitu bahwa isu ini hanya muncul selama pengumpulan data, namun isu tersebut muncul selama beberapa fase proses penelitian, dan cakupannya ini terus meluas karena penyelidik menjadi lebih peka terhadap kebutuhan partisipan, lokasi, pemangku kepentingan, dan penerbitan penelitian. Di sini terdapat isu etika dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah struktur umum rencana atau proposal. Pada penelitian kualitatif, tidak ada format yang ditetapkan, namun beberapa penulis menyarankan topik umum untuk dimasukkan dalam rencana tertulis atau proposal untuk studi kualitatif. Nah, berikut beberapa contoh format untuk rencana atau proposal untuk studi kualitatif. Nah, pada contoh yang pertama ini mengajukan bentuk konstruktivis atau interpretivis sebagai pendekatan tradisional untuk merencanakan penelitian kualitatif dan mencakup pendahuluan dan prosedur standar, termasuk bagian dalam prosedur tentang peran peneliti serta isu etika yang diantisipasi, temuan percontohan, dan hasil yang diharapkan. Nah, pada formatnya, pada pendahuluan terdapat pernyataan masalah termasuk literatur tentang masalah tersebut, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan batasan dan keterbatasan. Lalu pada prosedurnya terdapat
Karakteristik penelitian kualitatif dan asumsi fisiologis atau kerangka interpretatif ini opsional. Lalu ada pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, dan strategi untuk memvalidasi temuan. Lalu dilanjutkan dengan struktur naratif, masalah etika yang diantisipasi, signifikasi penelitian, temuan awal, percontohan, hasil yang diharapkan. Lalu dapat disertakan lampiran berupa pertanyaan wawancara, formulir observasi, garis waktu, dan anggaran yang diusulkan. Nah, selanjutnya pada contoh kedua ini menyediakan perspektif transformatif yang menjelaskan pendekatan advokasi dan transformatif terhadap penelitian kualitatif dengan menyatakan isu advokasi di awal, dengan menekankan kolaborasi selama pengumpulan data dan dengan memajukan perubahan yang diadvokasi untuk kelompok yang sedang dipelajari. Nah, untuk formatnya sama dengan contoh yang pertama, tetapi terdapat dua perbedaan, yakni terdapat masalah transformatif atau partisipatif pada pendahuluan yang diletakkan setelah pernyataan masalah. Lalu pada prosedur pengumpulan data pada format ini termasuk pendekatan kolaboratif yang digunakan dengan kepekaan terhadap partisipan, kemudian dilanjutkan dengan prosedur pencatatan data, baru prosedur analisis data. Nah, pada contoh ketiga ini memajukan penggunaan lensa teoritis, misalnya feminis, ras, etnis, yang menginformasikan penelitian dalam tinjauan pustaka. Kepercayaan sebagai pengganti apa yang disebut validasi, bagian untuk menjadi refleksif melalui biografi pribadi dan pertimbangan etnis dan politis penulis. Nah, pada formatnya terdapat bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum, topik dan tujuan, signifikansi bagi pengetahuan, praktik, kebijakan dan tindakan, kerangka kerja dan pernyataan penelitian umum, keterbatasan. Lalu pada tinjauan pustaka terdapat tradisi teoritis dan pemikiran terkini untuk merumuskan pertanyaan. Lalu ada tinjauan dan kritik terhadap penelitian empiris terkait. Lalu ada esai dan pendapat para ahli. Lalu pada bagian desain dan metodologi terdapat pendekatan dasar pemikiran secara keseluruhan, pemilihan lokasi atau populasi dan strategi pengambilan sampel, akses, peran, timbal balik, kepercayaan dan hubungan baik, biografi pribadi, pertimbangan etika dan politik, metode pengumpulan data, prosedur analisis data, prosedur untuk membahas kepercayaan dan kredibilitas. Lalu untuk lampiran ini termasuk surat masuk, rincian pengumpulan dan pengolahan data, strategi pengambilan sampel, jadwal waktu, anggaran, dan catatan dari studi percontohan. Nah, pada contoh keempat, Maxwell 2005 mengatur struktur di sekitar rangkaian 9 argumen yang menurutnya perlu koheren dan koheren ketika peneliti merancang proposal kualitatif mereka. Nah, yang pertama adalah kita perlu lebih memahami yang terkait topik, lalu kita hanya tahu sedikit tentang mengenai topik. Lalu yang ketiga adalah saya mengusulkan untuk mempelajari yang terkait tujuan. Lalu yang keempat adalah terkait pengumpulan data, yakni latar dan partisipan sesuai untuk penelitian ini. Lalu yang kelima adalah terkait pengumpulan data, ini metode yang saya rencanakan untuk digunakan akan menyediakan data yang saya perlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu yang keenam adalah terkait analisis, yakni analisis akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu yang ketujuh adalah validasi, yakni temuan akan divalidasi oleh. Dan yang kedelapan adalah etika, yakni penelitian ini tidak menimbulkan masalah etika yang serius. Lalu yang kesembilan adalah proyek percontohan, yakni hasil awal mendukung kepraktisan dan nilai penelitian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.